Tiada aku ragu lagi. Tiada aku ragu lagi. Untuk mengikuti Yesus.
Januari ini kami telah memasuki melewati 24 minggu, dan Tuhan kami mempersiapkan diri untuk masuk dalam bulan berikutnya. Tuhan, penyertaan Tuhan sampai detik ini, sampai saat ini Tuhan telah nyatakan bagi setiap kami. Kami menyadari hidup ini adalah pemberian Tuhan, anugerah Tuhan yang harus dihargai, yang harus Tuhan dipersiapkan kemuliaan Tuhan. Biarlah hidup kami semakin mencari Tuhan, semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, karena hari-hari ini adalah hari waktu yang jahat dan tidak manusia tahu dan manusia mengerti kemana arah dunia ini. Tapi kami tahu yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, Engkau memanggil, memilih kami untuk menjadi umat pilihan Tuhan, umat kesayangan. Dan saat ini Tuhan, kami mau membukakan hati dan pikiran kami supaya firman-Mu ada di dalam kehidupan kami. Berkarya Roh Kudus supaya apa yang kami sampaikan benar-benar berkenan di hati Tuhan, dan kami diberkati, kami ditegur, diingatkan, dan ya Roh Kudus buat kerja dalam hidup kami. Kami siap menerima firman Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan Bapak Ibu. Puji Tuhan, saudara-saudara, mohon izin suara saya kedengaran. Ya, kalau enggak jelas Bapak Ibu, ya mohon diangkat tangan. Ya, mengapa saudara-saudara kalau kurang dengar, kurang jelas itu kadang bisa kurang puas, kita bisa bikin ngantuk. Ya, omongan itu biasanya di gereja. Ya, mendengar firman biasanya itu ya di gereja sana, saudara, di sini ya. Ya, di gereja-gereja tempat lain itu tempatnya apa? Biasanya itu tempat kalau nggak bisa tidur di rumah, bisa tidur di gereja. Ya, baik. Saudara dikasih Tuhan, pagi hari ini saya mengambil renungan dalam Injil Yohanes pasal 2 ayat yang pertama sampai ke 11. Injil Yohanes pasal 2 ayat yang pertama sampai yang ke 11. Demikian firman Tuhan. Atau Bapak Ibu bersama-sama dengan saya yang ganjil Bapak Ibu ayat 6, ya, biar kita memahami maksud dan tujuan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dalam perikop ini perkawinan di Kana. Demikian firman Tuhan. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yang kedua sama-sama. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Yang kelima, tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki. Setiap orang menghidangkan anggur yang baik, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya
dan dengan itu ia menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Percaya, katakan amin. Saudara terkasih Tuhan, ini ayat yang bagi saya luar biasa, di mana perkawinan Kana ini suatu di dalam Alkitab yang ditulis di bagian yang kedua tentang perkawinan di Kana. Bapak Ibu, ada beberapa hal yang saya ambil dari perikop ini. Yang pertama adalah berbicara tentang kekurangan. Dan berbicara tentang kekurangan, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, perkawinan di Kana ini melambangkan pernikahan dan kasih Tuhan kepada gerejanya, dan peran keluarga sangat penting dalam rumah tangga. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, berbicara tentang kekurangan, pasti pernah kita mengalami. Bapak Ibu, ya, mungkin pernah kita mengadakan pesta atau membeli sesuatu, kita pernah kekurangan uang. Waduh, ini harganya enggak, cuma kurang 100, misalnya harganya 1 juta, ya, padahal uang kita di kampung cuma 900, ya, merasa kekurangan. Mungkin dalam hal yang lain dalam kehidupan kita, di dalam ekonomi, dalam usaha, dalam pekerjaan, mungkin kita pernah mengalami hal-hal demikian. Dan yang terjadi pada saat perkawinan di Kana, ada masalah di pesta itu adalah kekurangan anggur. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kalau di Indonesia, kalau kita mungkin mengadakan pesta, ya kalau di daerah saya biasanya itu daerah Toraja, Nias, Manado, atau di Papua, Indonesia Timur itu paling dominan babi. Bapak Ibu, kalau kekurangan babi menjadi masalah besar di daerah saya. Ya, kalau di Nias itu ya menikah, ya, kalau seorang laki-laki meminang perempuan, nanti laki-laki diminta kepada dia dan keluarga mempelai perempuan bahwa harus dia membawa babi. Kalau saya dengar zaman ibu saya dulu, karena waktu itu tidak ada saudara 20 km ya ke tempat ibu saya dengan bapak saya, waktu itu jalan kaki bawa 40 ekor babi. Bagaimana? Berangkat subuh, saudara-saudara, ya, berangkat subuh pagi, ya, jam 1 pagi berangkat, harus sampai siang di tempat mulai. Itu pada waktu ya kurang lebih 50 tahun yang lalu. Kata ibu saya, 40 ekor bawa babi. Bagaimana? Saudara, dan yang terjadi 2000 tahun yang lalu, ketika Yesus ada dalam dunia ini, ketika dia mengambil satu diundang dalam perkawinan di Kana, ketika dia diundang dan dia mendapatkan situ ada kekurangan anggur, ya, yang memberitahu kepada dia adalah ibunya atau Maria. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saya berbicara tentang masalah di sini kekurangan. Mungkin kita di dalam pernikahan, mungkin pada waktu membangun satu rumah tangga, wah, pesta sebelum perkawinan mungkin ada foto-foto praweddingnya, wah indah sekali, sangat indah. Wah, kita pajangkan di Facebook, di Instagram, atau di dompet mungkin kita foto-foto kebersamaan. Tetapi saudara kasih Tuhan bahwa di dalam pernikahan juga, saudara, bukan hanya mulus-mulus saja. Pasti ada kekurangan, ya. Kekurangan saudara yang kita hadapi, problem dalam rumah tangga masing-masing berbeda. Bapak Ibu, berbeda. Pernikahan saya, keluarga saya berbeda dengan cara masalah-masalah Bapak Ibu yang saudara hadapi. Dan kekurangan-kekurangan ini bisa menjadi masalah. Dan ini yang dihadapi gereja di masa kini, keluarga-keluarga Kristen, masalah-masalah dalam rumah tangga berbicara tentang kekurangan. Baik kekurangan
kedua belah pihak baik pada suami maupun istri. Kekurangan ini bisa menjadi masalah kalau tidak ada solusi. Ya, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, penting bagi kita bahwa dalam hidup ini Tuhan mengizinkan bisa terjadi dalam kehidupan rumah tangga kita yang mengalami krisis, kekurangan. Ya, tidak ada yang sempurna, baik suami maupun istri. Kadang-kadang suami saya kurang sempurna, maunya saya seperti ini, ya, atau sebaliknya kepada istri, ya. Suami berharap kepada istrinya, wah, kok enggak seperti yang saya harapkan. Kok seperti itu beda. Waktu kami pacaran baik-baik saja. Setelah sekian tahun menikah, berkeluarga, wah, kelihatan nyatanya, kelihatan aslinya. Tetapi saudara kasih Tuhan, sebagai umat Tuhan yang ditebus oleh Kristus, mari kita memahami satu problem ini menjadi suatu bunga-bunga kehidupan. Mengapa saudara kasih Tuhan? Yesus berkata bahwa Yesus tahu ketika mengalami masalah di Kana, di pesta di Kana, Yesus tahu. Bahkan Maria mengingatkan Yesus. Yesus tahu, tetapi saudara, solusi, bagaimana solusinya saudara? Kadang solusi dalam rumah tangga sering kita cerita kepada tetangga, kepada teman, kepada sahabat kita. Boleh saja. Tetapi firman Tuhan berkata, solusi yang terbaik dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita adalah hanya dalam Yesus. Amin. Solusi yang terbaik dalam rumah keluarga kita adalah hanya Kristus. Mengapa? Karena Dia tahu segala problem yang harus kita hadapi. Dia tahu masalah inti yang kita hadapi dalam rumah tangga. Untuk itu mengapa Yesus menjadi solusi? Karena Dia adalah Allah yang Maha Tahu, Allah Maha Kasih, Allah yang Maha mengetahui segalanya. Maka problem segala sesuatu dalam rumah tangga kita mengutamakan Kristus di dalam. Apa bedanya orang yang hidup di dalam Kristus, yang di dalam keluarga, yang di dalam Yesus, dengan kita yang di dalam Yesus? Saya percaya berbeda. Karena orang dunia melakukan dengan cara dunia. Ya, kalau misalnya kita bisa main, kalau misalnya cara dunia, oke lah, wes bisa saja. Kalau cara dunia mungkin kalau kita nggak mau menerima, wes lah, hajarlah, atau dengan cara-cara yang lain. Tetapi kalau kita di dalam Tuhan meminta hikmat kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan solusi yang terbaik. Makanya Dia berkata bahwa apa adalah kasih. Dia adalah Allah kasih yang Maha mengampuni. Karena kita berfokus pada Tuhan. Jadi saudara kasih Tuhan, dalam rumah tangga, membangun satu rumah tangga pasti banyak namanya ada kekurangan. Kekurangan ini perlu kita pahami. Suami harus memahami kekurangan, kelebihan istrinya. Atau yang masih pacaran memahami apa kelemahan dan kelebihan. Sebagai apa saudara? Itulah wujudnya untuk dipersatukan. Karena di dalam kekurangan tidak memahami kekurangan satu dengan yang lainnya, pasti berkonflik. Konflik yang terjadi yang sekarang ini, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, selama pandemi, ya, dikatakan selama 2 tahun lebih ini sudah pandemi ini, perceraian paling banyak. Kenapa? Karena kita mengalami sesuatu yang kekurangan, baik secara ekonomi, secara fisik atau secara hal-hal yang lainnya, itu bagi mereka masalah yang harus dihindari. Itu yang harus keluar dari zona itu. Tetapi saudara tidak menjalaninya di dalam Tuhan. Untuk itu saudara kasih Tuhan, apa yang terjadi di Kana? Kehadiran Yesus memberikan solusi. Kehadiran kita kepada Tuhan, ketika kita mengundang Tuhan dalam rumah tangga kita, dalam doa kita, maka segala problem apapun yang kita alami bisa
ada solusinya. Amin. Ada di dalam Tuhan Yesus. Mengapa saudara-saudara? Karena Yesus mengetahui Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha mengerti, memahami kehidupan kita. Dan kalau katakan Yesus, Dia adalah Alfa dan Omega, Dia adalah Immanuel. Mengapa kata-kata itu dia menjadi satu pernyataan-pernyataan para malaikat bahwa di dalam nama Yesus Dia adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai, penyertaan Tuhan. Di luar Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Yang kedua, saudara kasih Tuhan, di dalam pernikahan keluarga Kristen yang diberkati adalah ada yang berikutnya, yaitu kita belajar tentang ketaatan. Saudara kasih Tuhan, ya. Ayat yang keempat, kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripada ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Kata seru di sini, buatlah itu, berarti satu perintah yang harus dikerjakan, yang harus dilakukan. Kata perintah yang dikatakan di sini, tetapi Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepada buatlah itu. Saudara, kata buatlah itu berarti perintah yang harus dikerjakan. Kalau Tuhan Yesus berkata kepada kita, berdamailah, bertobatlah, berbalik, kata-kata perintah itu yang harus kita lakukan. Penting di sini adalah ketaatan. Mau mengalami pemulihan dalam rumah tangga, penting kita perlu mendengar firman Tuhan. Perlu kita ada ketaatan. Ketaatan, saudara, dalam arti lain tidak ada alasan. Titik. Ya, dosen saya berkata bahwa apa itu tidak ada alasan. Tidak ada alasan. Tidak ada alasan untuk apa tidak melakukan, tetapi taat. Ketaatan para pelayan ini mewujudkan satu apa? Mujizat, penyertaan Tuhan, pemulihan, maka itu sukacita besar. Jadi saudara kekasih Tuhan, ketaatan para pelayan ini akan menghasilkan, mewujudkan satu sukacita yang besar. Kadang-kadang bagi kita saudara menghadapi satu problem ketidaktaatan. Saya nggak, bagaimana saya mau mengampuni dia? Harus dia duluan mengampuni saya, karena dia yang salah. Bahkan kadang-kadang dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara-saudara, ketaatan itu akan sulit. Bagaimana aku bisa taat melakukan kalau dia aja nggak bisa pergi? Kadang-kadang kita melihat orang lain harus taat, baru kita mengikuti. Kalau dia nggak taat melakukannya, saya juga nggak mau melakukan. Saudara kasih Tuhan, jangan melihat situasi dan kondisi. Kalau mau kau melayani, kalau mau taat kepada, kalau engkau taat kepada perintahnya, maka penyertaan. Saudara kasih Tuhan, kadang-kadang dalam kehidupan kita tidak bisa mengalami apa-apa perubahan dalam hidup kita, berkat Tuhan dalam kehidupan kita ketika tidak taat. Naaman, dia berprinsip, karena dia adalah seorang panglima. Ketika dia mau disuruh Elia untuk mandi di sungai 7 kali, dia berkata, di rumah kan ada air, ada kolam. Mengapa di situ kok disuruh saya mandi? Saudara kasih Tuhan, kadang-kadang perasaan-perasaan yang mempengaruhi ketaatan kita akan merubah berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Kadang-kadang yang mempengaruhi ketaatan kita akan berefek kepada masa depan kita. Kadang-kadang oleh lingkungan yang kita alami selama ini, kita melihat kondisi-kondisi itu akan mengubah berkat Tuhan bagi kita. Maka di dalam ayat ini memberikan dorongan kepada kita, tetaplah taat. Ketaatan gereja Tuhan, umat Tuhan di masa kedatangan Yesus kedua kali, penting ketaatan. Kalau Yesus datang kedua kali,
Kalau kita menghadapi masa panggilan kita, penting juga kita untuk menuju kepada satu ketaatan, wujud satu ketaatan, banyak godaan, banyak tantangan hidup kita, saudara. Kadang-kadang saudara kita waktu kita bangun, kadang-kadang di dalam kita menjadwal ibadah kita jam 8, saudara. Mungkin kita di rumah pernah mengalami hal yang sama. Lalu saya nanti bangun jam 7, tiba-tiba saudara sudah setengah 8. Ya, kadang-kadang mulai karena berkat, mulai karena kondisi, karena keberadaan kita sendiri. Ketaatan akan membawa perubahan dalam rumah tangga, maka berkat Tuhan akan terjadi. Ketika para pelayan itu diperintahkan, apa yang diperintahkan kepadamu? Berbuat. Apa yang Tuhan katakan kepadamu dalam kehidupan, membangun rumah tangga pernikahan yang harmonis, maka tetaplah taat pada kehidupan. Tetaplah taat di dalam Tuhan Yesus. Tetaplah taat di dalam kasih-Nya. Tetaplah taat di dalam firman-Nya. Maka engkau akan diberkati oleh Tuhan. Ketaatan akan mengubah segala sesuatu. Naaman, kalau kita melihat Naaman, saudara, kesombongannya, keberadaannya akan menjadi suatu penghalang berkat bagi dia. Jika dia tidak mendengarkan firman. Naaman tidak mengalami pemulihan kalau dia tidak taat pada firman Tuhan. Mengapa? Dia bangga. Saya kan seorang panglima. Saya seorang yang berada. Saya orang yang punya segala sesuatu. Di antara yang lain, saya mempunyai segala sesuatu. Tapi ketika dia tidak merendahkan diri, tidak akan mendapatkan berkat. Ketika dia mau orang lain mengatakan, hanya saja yang berkata, Bapak, hanya saja untuk mandi 7 kali di sungai. Hanya itu saja, Pak. Maka setelah dia mendengar firman Tuhan, setelah dia berbalik, dia taat, maka pemulihan terjadi pada Naaman. Dan ketaatan yang terjadi pada perkawinan di Kana, ketika para pelayan itu taat mendengar firman Tuhan, ya, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Apa yang diperintahkan Yesus kepada kita, apa yang dikatakan Yesus dalam firman-Nya, maka berbuat. Di dalam Alkitab ini ada banyak ratusan ribu firman Tuhan tentang ketaatan, tentang kasih. Bagaimana kalau kita melihat sekarang sudah saudara mulai orang, ya. Kalau saya kemarin banyak kan di HP baca Alkitab, dan terus buka Alkitab, saudara, sangat luar biasa. Beda, saya lebih mudah memahami baca Alkitab di buku daripada di HP, saudara. Kenapa? Karena saya bisa melihat semua sisi kanan, sisi belakang, perhitungan lebih jelas. Jadi saudara kasih Tuhan, ketaatan para pelayan pada waktu itu di dalam pernikahan, maka terjadi pemulihan. Saudara kasih Tuhan, membangun keluarga yang harmonis yang diberkati oleh Tuhan, ada satu ketaatan. Yang ketiga, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, bagaimana berkat Tuhan terjadi dalam rumah tangga kita? Di bagian yang ke-10, ayat ke-10, demikian firman Tuhan. Dan berkata kepadanya, ayat ke-9 ya, setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang yang meninggalkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang yang puas minum, baru yang kurang baik. Akan tetapi engkau akan menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Saudara kasih Tuhan berbicara di ayat ke-10, ya, dia memanggil yang mempelai laki-laki. Saudara, mengapa mempelai laki-laki di sini? Kalau kita kenapa bukan pemimpin pesta itu yang mengkoordinir pesta itu? Kenapa saudara? Karena berbicara tentang mempelai di sini saudara, dia yang bertanggung jawab. Mempelai laki-laki bukan mempelai perempuan.
Di sini berbicara tentang peran laki-laki sebagai imam Tuhan dalam keluarganya adalah sangat penting. Di sini dia memanggil mempelai laki-laki, dikatakan bahwa berikan anggur yang baik. Saudara, baru saya tahu beberapa hari yang lalu bahwa anggur itu banyak macam. Anggur kualitas yang bagus, kualitas yang tidak bagus, ada tahapannya. Semakin apa saudara, misalnya 5 tahun anggur itu ya ada harganya mungkin berbeda dengan di atas 10 tahun. Di atas 10 tahun itu saudara yang paling bagus, yang terbaik. Ya. Jadi kalau kita bertanya kenapa anggur itu mahal, ya memang itu saudara karena hasil semakin lama anggur itu yang kualitasnya bagus dan nilainya bagus. Jadi memanggil mempelai laki-laki, dia berkata bahwa setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah yang baik akan engkau akan menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Artinya saudara kekasih Tuhan, memberikan anggur yang baik, memanggil mempelai laki-laki. Di sini tanggung jawab laki-laki, ya, peran dia sebagai kepala rumah tangga. Dan tanggung jawabnya bahwa di dalamnya diberikan kehidupan yang baru, kehidupan yang baik, di dalamnya mengalir berkat-berkat yang terbaik. Ini penting bagi kita saudara-saudara kasih Tuhan. Berkat Tuhan kepada suami. Makanya di dalam pernikahan itu saudara ada istilahnya bahwa kepala dari suami adalah kepala dari istri adalah suami. Kepala dari suami adalah Tuhan. Mengapa sistem seperti itu diatur dalam iman kita sebagai orang Kristen, saudara? Mari kita buka di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat yang ketiga. Nah, Bapak Saudara membacanya. Selamat datang, saudara-saudara. Monggo, Pak. 1 Korintus pasal 11 ayat yang ketiga. Korintus pasal 11 ayat yang ketiga. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus. Kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Amin. Saudara, ayat ini berbicara tentang apa, saudara? Bahwa berkat Tuhan itu kepada keluarga yang dimulai adalah kepada suami, kepada istri, dan kepada anak. Itu turunannya, saudara. Mengapa? Ini adalah satu janji Tuhan kepada umat Tuhan. Mengapa penting sekali saudara-saudara seperti ini? Sering terjadi penyimpangan di luar sana, malah terbalik. Saudara kasih mau diberkati Tuhan, maka berkat Tuhan itu kepada apa, saudara? Kepada suami, kepada istri. Kristus adalah utamanya, maka Kristus kepada suami dan kepada anak, bukan sebaliknya. Makanya terbalik, jika terbalik maka itu yang terjadi adalah hukum. Makanya harus gereja Tuhan memahami peran dalam rumah tangga yang sangat penting yang Tuhan persiapkan. Makanya dikatakan bahwa dia memanggil mempelai laki-laki itu dan memberikan satu perintah kepada mulai saat ini, berkat yang terbaik ada di dalam kamu. Artinya saudara, bahwa berkat Kristus turun kepada seorang laki-laki. Makanya di bawah dalam rumah tangga itu kalau sudah ada laki-laki, saudara tidak apa. Malah semenjadi tren sekarang itu adalah bertato, punya tato, tetapi ada action seperti iklan seperti saudara jadi guyonan. Malah ketika di luar mau bentak orang, siapa yang takut? Saya tidak takut pada istri. Tapi ketika istrinya blem langsung seperti apa?
Ya. Kenapa? Hilang wibawa keluarga Allah. Kenapa? Tidak di situ terjadi wibawa kemuliaan Allah. Makanya Yesus memberikan memanggil mempelai laki-laki, tanggung jawabnya sebagai imam, sehingga dia tahu perannya sebagai laki-laki. Makanya penting kalau saudara-saudara kasih Tuhan, ya kalau istri menyimpang dari firman Tuhan, dari jalan yang tidak benar, ini tanggung jawab kepada suami. Mengapa terjadi hal-hal konflik di luar sana? Karena apa, saudara? Peran masing-masing tidak ada di dalam jalan Kristus. Kenapa terjadi? Karena apa? Peran kepada iman kepada suami sudah hilang. Kalau sudah hilang, wibawa berkat Allah akan apa, saudara? Ya bukan mengalir, bukan mana-mana. Tetapi kalau berkat apa? Firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini, Tuhan memanggil mempelai laki-laki, memberikan satu pernyataan. Problem bisa terjadi dalam rumah tangga kita, tetapi ada Tuhan. Tuhan memberikan perintah kepada kita memberikan jadi satu tanggung jawab yang besar sebagai imam dalam rumah tangga. Itulah gereja Tuhan. Tuhan memanggil kita. Mengapa pertama Adam dipilih sebagai manusia yang pertama, sebagai wibawa Allah? Karena disitulah Tuhan menemukan berkat. Bukan berarti apa, saudara, dalam tanggung jawab dalam rumah tangga, tetapi disinilah perintah Tuhan kepada gereja Tuhan bahwa iman dalam rumah tangga kita adalah kepala adalah suami, ya, kepala dari istri adalah suami, kepala dari suami adalah Kristus. Ketundukan suami kepada Kristus akan menurunkan berkat Tuhan. Ada janji. Tapi sebaliknya, ketika suami tidak tunduk kepada Kristus, maka tutup yang terjadi. Untuk itu sebagai rumah tangga kita yang mau diberkati oleh Tuhan melalui perkawinan di tanah ini, yang pertama tadi boleh terjadi dalam berbagai manusia pasti mengalami krisis, kekurangan. Tetapi kalau kita tetap taat kepada firman-Nya, maka Tuhan ada di dalam rumah tangga kita, maka Tuhan memberkati dan memberikan berkat. Problem bisa terjadi siapapun. Setiap kita ditawari mengalami pasti ada gesekan apapun dalam rumah tangga kita, dalam kehidupan sehari-hari kita bisa mengalami hal demikian. Tetapi kalau ada Yesus, kita mengundang Tuhan dalam rumah tangga kita, saya percaya ada perubahan. Ketika Yesus ada, bayangkan pada waktu itu ketika perkawinan di Kana, ya, ketika tidak Yesus diundang, yang terjadi pasti ada malu dibisikkan menjadi pembicaraan orang. Ketika Yesus diundang, apa yang terjadi? Masalah kekurangan, krisis yang lain kalau kita mengalami. Tetapi ketika kita mengadu, berharap kepada Yesus, maka ada solusi. Amin, saudara. Saudara kasih Tuhan. Kadang-kadang pandemi ini, saudara-saudara, saya kadang-kadang pandemi ini membuat kita buka dan berani menyaksikan berkat Tuhan. Dalam pandemi ini, saudara, ya, tahun 2019 kemarin itu semasa musim corona, Bapak Ibu, siapa yang berani jujur? Angkat tangan. Yang mengalami pandemi, namanya gejala-gejala corona 2019, 2020-2021, angkat tangan. Saudara-saudara, pernah mengalami gejala-gejalanya? Angkat tangan. Itu artinya tidak langsung. Pak Rifi pernah mengalami. Ya, Ibu Susi pernah mengalami. Kita mungkin nggak pernah angkat tangan, nanti kita menunjuk, oh ini nggak pernah. Saudara, saya mengalami gejala seperti itu. Kalau Pak Agus nggak pernah hari yang khotbah tanggal 19 Desember, saudara, saya pikir gejala, tapi dia nggak cerita kita di pos waktu itu, saudara. Tapi itu udah masuk rumah sakit, baru saya tahu di sini. Saudara, saya percaya pada waktu musim corona, semua kita telah mengalami namanya itu flu. Angkat tangan, sudah mengalami. Sudah pernah flu batuk selama musim corona? Saudara, itu sebenarnya semua manusia mengalami hal itu. Tetapi Tuhan melewatkan kepada kita, yaitu saudara, kematian. Kita yang masih hidup ini satu adalah mujizat Tuhan.
Kita yang di tempat ini sampai saat ini pandemi ini suatu mujizat Tuhan luar biasa. Mungkin beda-beda pengalamannya saudara, tapi saya mengalami sendiri pertolongan Tuhan. Saya harus berpikir bahwa Tuhan, istri, anak saya tidak mengerti saya. Saya setelah mengisolasi diri saudara di kamar, dan di situ saya mengambil satu bagian persekutuan mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, meminta pengampunan, pertolongan Tuhan. Maka Tuhan menolong saya, meskipun saudara, ya, waktu itu saudara, ya, saya pelayanan pada waktu itu. Ada orang tua kita Pak Beni, istri dari Bu Leni, saudara. Saya pada waktu itu sebenarnya sakit, tapi saya melayani Tuhan. Itulah pertolongan Tuhan sampai saya bersyukur kepada kalau bukan Tuhan Yesus. Saya melihat bahwa setiap pengalaman kita dalam bulan-bulan, dalam tahun-tahun kemarin yang kita lalui, saya percaya itulah adalah saudara catatan dalam hidup pengalaman. Ya, mungkin yang juga pengalaman, dari cerita juga gejala-gejala ya, gejala. Tetapi saudara bisa mengatakan, karena ketakutan itu yang hidup manusia saat ini. Kita melihat setiap saat ada Omikron, sudah ada sekarang B1 atau B2 ya. Ya, nggak tahu. Tetapi kalau kita kehadiran Yesus dalam rumah tangga, dalam hidup kita akan memberikan solusi yang terbaik. Penting di sini adalah saudara, yang penting kita tetap taat, tetap mendengarkan firman-Nya, tetap menjadi pimpinan imam dalam rumah tangga kita, maka terjadi pemulihan. Perkawinan di anak, gambaran Kristus Tuhan dalam rumah tangga, akan terjadi berkat-berkat yang luar biasa. Ketika dikatakan bukan anggur itu saudara, dikatakan bahwa memberikan anggur yang baik, yang terbaik, bukan anggur yang kedua lagi, bukan yang nomor 2, yang terbaik. Mengapa? Karena Yesus sebagai gembala, Yesus Kristus adalah Tuhan yang memimpin rumah tangga kita, maka terjadi berkat-berkat jasmani, berkat-berkat rohani, maka itu bekerja. Maka di ayat sebelah dikatakan hal itu dibuat Yesus dikarenakan yang digelar sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya. Di situ menunjukkan bahwa kehadiran Yesus dalam rumah tangga, dalam setiap kehidupan kita, akan Tuhan menyatakan kemuliaan. Mau diberkati sudah, mau dipulihkan kehidupan kita, mari undanglah taat pada firman. Jadilah iman dalam rumah tangga. Maka dengarlah firman-Nya, kebaikan-kebaikan yang terbaik akan ada. Tuhan memberkati kita. Mari kita sama-sama berdiri. Kita menyanyikan pujian yang pertama, Kau hiasi kehidupanku. Aku ada saat ini, semua pada kasar ini. Terima kasih. Mari kita sama-sama berdiri. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami ada sampai di mana kami ada Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Masa depanku penuh dengan harapan.
sampai saat ini oleh kemurahan Tuhan. Kami hidup saat ini oleh pertolongan Tuhan. Bela kami Tuhan, kehadiran-Mu dalam rumah tangga kami ada pemulihan. Meskipun masalah, meskipun ada krisis dalam hidup kami, dalam rumah tangga kami, dalam usaha, dalam pekerjaan kami, tetapi ketika Tuhan ada dalam rumah tangga kami, maka segala problem yang terjadi, Tuhan melewatinya. Tuhan memberikan jalan keluar. Terima kasih Bapa. Jadikanlah setiap kami menjadi manusia-manusia yang taat kepada firman. Jadikanlah kamilah umat-umat yang taat kepada kehendak Tuhan, pada perintah Tuhan. Jadikanlah kamilah iman di dalam rumah tangga kami, supaya berkat-berkat Tuhan turun di atas rumah tangga kami, sehingga melaluinya kami mendapatkan pertolongan Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapak. Inilah doa kami. Kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara yang terkasih, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang boleh memberkati kita semuanya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Baik saudara, sebelum kita mendengarkan beberapa pengumuman, mari kita persilakan saudara untuk memberikan persembahan buat Tuhan. Persembahan pertama dan kedua yang dijalankan. Jadwal sudah kita bagi ya, saya lupa tugas yang hari ini siapa ya, kalau dibacakan. Hah?